Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13 I Want to Be Your Man. Lily benar-benar seperti anak kecil yang dimarahi ayahnya sekarang. Mengingatkan dirinya akan sang ayah yang suka sekali memarahi Lily. Dengan kebiasaannya memakan es krim tanpa kenal waktu dan porsi. Kau mendengarkanku, kan? Kurangi makan es krim kalau sudah lewat tengah malam, mengerti? Ucap Rion, mengerti. Lily hanya menuruti ucapan Rion, walau tidak yakin apa ia akan mengikutinya besok-besok. Toh kalau Lily memang ingin makan es krim, ia akan tetap makan juga. Tentu Rion tahu dengan jelas kalau gadis itu tidak sepenuhnya akan mengikuti apa yang disuruh oleh pria itu. Terbaca jelas di wajah sang gadis untuk Rion yang telah mengenal gadis itu cukup baik sekarang. Kukira kau tidak pulang malam ini. Lily berkata ketika ia melihat jam yang menunjukkan pukul 1 malam. Aku hanya mengurus penguntit itu dengan Dante. Jawab Rion seraya menyandarkan dirinya di punggung sofa. Lalu apa yang kau dapatkan? Tanya Lily penasaran. Tidak banyak, dia bahkan tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Tapi dugaan terbesarku adalah orang dari Red Dog. Rion seakan enggan menjawab hal ini. Menyebut nama Red Dog saja membuatnya ingin menembaki kepala semua anggota itu satu demi satu. Lily bisa melihat kalau Rion sepertinya membutuhkan istirahat. Terlihat sekali kalau pria itu lelah. Jika kau ada waktu, tolong cari tahu satu nomor yang ada di dalam sini. Dia mengirimkan fotomu ke seseorang yang menyuruhnya, tapi Dante tidak bisa melacak tentang nomor itu. Petik 2. Rion memberikan smartphone milik penguntit tadi ke Lily. Fotoku. Lily tidak percaya kalau penguntit itu telah sampai sejauh itu, membuat Lily ingin cepat-cepat mencari tahu. Besok saja, malam ini kau istirahat saja dulu. Bukankah seharian kau sudah bermain bersama Lukas? Suruh Rion yang tahu dengan jelas kalau gadis itu akan segera menuju komputernya. Dan melupakan waktu tidur demi mendapatkan informasi yang diinginkan. Gadis itu hanya menurut, mungkin akan lebih baik besok saja Lily mencari tahu. Ia sendiri tak ingin berdebat dengan Rion yang sudah perlu istirahat. Lily. Panggil Rion dengan nada lembut, melihat ke arah gadis itu. Ya. Boleh aku bertanya sesuatu? Rion tampak serius sekarang. Lily mengangguk, menatap pria itu dengan pandangan penasaran. Apa kau pernah memiliki hubungan dengan pria sebelumnya? Kekasih maksudku? Tanya Rion yang kini duduk tegak menghadap sang gadis. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Aku tidak pernah pacaran. Lily mengaku malu-malu. Karena untuk zaman sekarang tidak pernah pacaran adalah hal yang amat sangat jarang sekali kecuali kau seorang biarawati. Rion menggenggam tangan Lily, membelai punggung tangan sang gadis dengan jempol. Memberikan waktu sebentar untuk gadis itu mencerna apa yang akan Rion katakan. Rion, perasaan Lily kalang kabut sekarang. Tidak menduga kalau Rion akan seperti ini. Lily tidak bodoh untuk tahu kemana hal ini akan mengarah. Aku tahu kalau pertemuan kita barulah belum lama. Kupikir aku akan menahannya untuk beberapa lama.
Tapi setelah apa yang terjadi hari ini membuatku ingin memberitahumu. Tak ingin khawatir, tapi aku tidak bisa memberitahumu kenapa. Rion berkata seraya menatap tangannya yang menggenggam tangan Lily di pangkuan gadis itu. Lily seakan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dalam hati ia tahu kalau sikap Rion bukanlah sikap antara karyawan dan atasan atau pengasuh anaknya. Sekali lagi, Lily bukan orang bodoh dengan tidak menyadari hal itu. I love you, Lily. I love you since the first time we meet. Kukira mungkin karena aku telah lama tidak bersama dengan wanita, tapi tidak. Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ini pertama kali untukku memiliki semua perasaan ini. Bahkan sekarang aku takut kalau sesuatu terjadi padamu. Pertama kalinya aku merasa takut kehilangan seseorang setelah Lukas. I love you, Lilipat. Ucap Rion dengan nada dan pandangan luar biasa lembut, bahkan lebih lembut dari satin. Lily terdiam, memutar ucapan Rion barusan di kepalanya lagi dan lagi. Tak ada kebohongan di mata biru itu. I want to be your man, Ken I, izinkan aku melindungimu dan mengkhawatirkanmu sebagai kekasihmu, Lily. Rion berkata tanpa ada nada menyuruh, dan lagi-lagi membiarkan gadis itu memilih. Izinkan aku menyentuhmu tanpa membuatmu takut. Sambungnya, Rion, ada banyak hal yang tidak kau tahu tentangku. Alasan kenapa aku tidak pernah memiliki pacar atau... Aku tahu, Lilipat, aku tahu. Rion kini membelai pipi gadis itu, tahu ada ketakutan di netra gadis itu saat ini. Aku tahu apa yang telah kau lalui dulu. Aku tahu semua ketakutanmu, semua luka, dan traumamu, aku tahu. Karena itu aku meminta izinmu agar aku bisa menyentuhmu tanpa membuatmu takut. Jika tiba-tiba aku memegang tanganmu atau memelukmu tanpa aku sadari. Aku tahu tentangmu, Princess. Mata Lily melebar ketika mendengar hal itu. Kau tahu yang terjadi padaku, bagaimana? Aku telah menghapus semua jejak itu di internet, bahkan tidak ada apapun tentangku di sana. Bagaimana bisa? Tanya Lily panik dan penuh ketakutan. Hei, tenang. Oke, ayahmu yang memberitahuku. Ayahmu menceritakan semua tentangmu. Tentang yang terjadi padamu dulu ketika kau sekolah. Robert memberitahuku agar aku tidak sampai melewati batas sebagai seorang pria kepadamu. Dan aku tahu kalau masih menyimpan ketakutan masa lalumu itu. Aku memperhatikanmu selama ini, Lilipat. Ucap Rion yang kembali membelai pipi gadis itu, berusaha menenangkan sang gadis yang mulai panik. Karena tidak menyangka akan mendengar sesuatu yang telah lama ia kubur. Kau tahu dan kau masih ingin bersamaku? Tanya Lily. Rion menganggukkan kepala dan berkata, Yes, Princess. I still want you. Kepribadianmu, ambisimu, kerja kerasmu, dan kasih sayangmu. That's more than enough for me to fall in love with you. Berhenti berpikir kalau kau tidak cukup baik hanya karena apa yang terjadi di masa lalumu. Kau berhak untuk bahagia juga. Jelas Leon, tapi aku mungkin tidak bisa seperti yang kau inginkan. Kau mungkin tidak bisa memelukku atau menciumku tanpa aku ketakutan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jika kita melakukan, kau tahu maksudku. Ucap Lily penuh keraguan. Bukan tidak bisa, tapi belum. Pelan-pelan, kita akan menjalaninya pelan-pelan.
Aku yang akan membuatmu terbiasa denganku, dengan setiap sentuhanku sampai kau sendiri tidak perlu lagi takut. Lihatlah, buktinya aku bisa menyentuhmu sekarang, kan? Yang kau perlukan hanya kepercayaan kalau aku tidak akan menyakitimu. Kata Rion yang sejak tadi menangkup pipi gadis itu dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya masih terus menggenggam tangan sang gadis. Dan Lily baru menyadari hal itu. Entah sejak kapan ia tidak merasa takut ketika Rion menyentuhnya seperti ini. Jika diingat beberapa kali pria itu telah mengikis jaraknya pelan-pelan. Hingga bisa ke tahap di mana tangan besar itu kini berada di pipi Lily tanpa gadis itu merasa takut. Jadi, kau mau menerimaku? Tanya Rion yang telah mendekatkan dirinya kepada sang gadis. Lily mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak menyangka kalau pria di depannya ini telah berusaha untuk mengikis jaraknya selama ini perlahan kepada Lily tanpa gadis itu sadari. My Lily, my princess. Ucap Rion, mengikis jaraknya semakin dekat dengan sang gadis. Menatap bibir ranum yang telah ia dambakan sejak lama itu. Pelan-pelan, tak ingin membuat gadis itu terkejut dan takut. Napas Lily memburu ketika tahu apa yang dipikirkan oleh Rion saat ini. Saat melihat pria itu mendekatkan wajahnya ke Lily. Takut, namun Lily mencoba untuk menenangkan diri. Menggenggam erat tangan besar Rion untuk menghapus segala ketakutan sang gadis. Hingga jarak keduanya hanya beberapa sentimeter saja. Lily. Suara lain yang terdengar mengejutkan Rion dan Lily, membuat keduanya saling pandang saat mendapati kalau Lukas terbangun. Dan berjalan keluar dari kamar menuju kamar Lily. Rion dan Lily saling tatap kemudian tertawa. Ketika mendapati momen mereka berdua harus terhenti karena terbangunnya Lukas, melepas kecanggungan di antara mereka berdua. Sepertinya harus tertunda. Aku akan mengurus Lukas, kau tidur saja. Good night, princess. Ucap Rion yang mengecup dahi Lily sebelum bangun dari sofa. Dan berjalan menuju ke Lukas yang berada di kamar Lily untuk mencari sang gadis. Merah padam sudah wajah Lily saat ini. Benar-benar malam yang tidak pernah ia sangka. Membuat gadis itu merasa seperti kembali di masa remaja kembali. Tak mengira kalau pria sesempurna Rion Lorenzo memiliki perasaan sedalam itu terhadap Lily. Lily menyelimuti Lukas yang telah tidur lelap, membiarkan bocah tersebut istirahat setelah bermain dan belajar sejak pagi. Ia mengelus lembut kepala bocah itu sebelum akhirnya beranjak pergi dari kamar Lukas menuju ke kamar sang gadis sendiri. Gadis itu duduk di kursi sofa yang kini menjadi tempat ia bekerja. Memandang layar komputer sebelum memulai hal yang sejak semalam ingin sekali ia lakukan. Ia ambil smartphone milik penguntit yang Rion berikan semalam untuk gadis itu lihat isi datanya. Terutama tentang satu nomor yang menjadi mastermind penguntitan kemarin. Lily menghidupkan ponsel tersebut dan menyambungkannya dengan komputer Lily. Kemudian mulai melihat isi dari ponsel tersebut pelan-pelan. Jari-jari gadis itu menari dengan lincah di atas keyboard tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Lily mulai melakukan pelacakan pada nomor di mana sang penguntit memberikan laporannya. Atas apa yang ia temukan selama mengawasi rumah ini dan juga orang-orang di dalamnya. Victor, Vincent.
Gumam Lily ketika ia mendapati dua nama yang selalu disebut dengan menggunakan nomor tersebut. Ia kembali melacak, mencari data satu demi satu, menyusup ke setiap hal yang bisa ia masuki. Alamat rumah, mobil, nomor rekening, profil beberapa orang, semua ia dapatkan. Mencari siapa sebenarnya orang yang berani bermain api dengan Rion dan orang di sekitarnya. Red Dog lagi. Jadi benar kalau semua ini ulah mereka. Ujar Lily saat lagi akhirnya ia memasuki sistem yang ia kenal. Setelah 1 jam berkutat mencari semua akses yang bisa ia susupi untuk mencari biang masalah, Lily kembali berselancar di dunianya, mencari sebanyak mungkin informasi yang bisa ia dapatkan tentang Red Dog. Menyusup dan mendapati kalau dirinya telah masuk ke sebuah sistem lain milik Red Dog. Hal yang membuat Lily tersenyum saat ia mendapati kalau Lily telah masuk ke dalam server utama milik Red Dog. Dengan cepat ia meningkatkan proteksi dirinya agar tidak dapat dilacak dan tidak diketahui. Menghilangkan jejak dan mengarahkan titik posisinya ke negara-negara lain setiap kali satu klik ia lakukan. Tidak ingin mengambil resiko kalau dirinya tertangkap, tentu hal itu tidak akan mudah untuk seorang Lily. Sesaat Lily menghentikan jari-jarinya menari di atas keyboard. Saat ia menyadari kalau dirinya justru berubah haluan, menjadi seorang hacker dan bukannya programmer sekarang. Lilypad, AA. Lily terkejut setengah mati ketika ia mendapati sepasang tangan melingkar di lehernya, merangkul dirinya dari belakang. Membuat gadis itu berteriak hingga rasanya jantungnya akan copot. Maaf. Aku tidak bermaksud mengagetkanmu, Princess. Aku sudah mengetuk pintu dan memanggilmu sejak tadi. Tapi sepertinya kau terlalu fokus bermain, ucap Rion dengan wajah setengah menyesal karena mengagetkan gadis itu. Dan selebihnya tersenyum geli saat melihat Lily yang terkejut lalu kini memasang wajah protes. Tapi jangan merangkul seperti itu tiba-tiba. Kau benar-benar ingin membuatku kena serangan jantung, Protes sang gadis. Sorry, Princess. Memang apa yang sedang kau lakukan sampai sekonsentrasi itu dan tidak mendengarku memanggilmu? Tanya Rion, melihat ke komputer Lily untuk mencari tahu apa yang membuat gadis itu asyik sendiri. Lily menghela napas dan mengarahkan pandangan kembali ke layar komputer. Kau benar, penguntit itu dibayar oleh orang dari Red Dog, kata Lily. Red Dog, sudah kuduga, sahut Rion seolah tidak terlalu terkejut kalau kelompok itu biang onarnya. Seakan justru lebih mengejutkan kalau bukan mereka dalangnya. Hei, apa yang kau lakukan? Lily lagi terkejut ketika Rion tiba-tiba mengangkat Lily dari duduknya. Dan justru Rion yang duduk di kursi sofa tersebut sebelum akhirnya mendudukkan Lily kembali, tapi di pangkuan pria itu. Seperti ini lebih baik, kata Rion dengan wajah tanpa dosa. Ketika ia menyandarkan tubuh di punggung kursi tersebut dengan tangan melingkar di perut sang gadis. Kau benar-benar ya? Protes Lily dengan sikap tak disangka dari Rion. I miss you, darling. So let me hug and touch you like this, okay? Ucap Rion yang menarik tubuhnya menempel lebih pada gadis itu. Menciumi leher sang gadis, dan menyesap aroma gadis itu seakan seperti pecandu dengan obat-obatannya.
Jantung Lily seperti telah meloncat keluar dari tubuhnya ketika mendapati Rion yang kelinci seperti ini. Membuat gadis itu merasa canggung dan tidak tahu harus bersikap apa, kecuali dengan wajah yang telah merah padam. Selain karena efek dari traumanya, Lily juga tidak terbiasa dekat dengan lawan jenis seperti ini. Jadilah gadis itu merasa canggung, walau ia senang dengan kedekatan dirinya dengan Rion seperti ini. Santai, sayang. Aku tidak akan melakukan apapun yang melewati batas tanpa izinmu. Aku hanya benar-benar ingin dekat denganmu seperti ini. Setelah seharian kau bahkan tidak mengirimkan pesan atau meneleponku, kata Rion yang tahu dengan jelas isi kepala gadis itu saat ini. Rion dapat membaca Lily dengan mudah adalah bukan sekedar ucapan belaka. Aku tidak sempat. Lukas memintaku mengajarinya beberapa hal seperti membaca dan menghitung. Hari ini dia benar-benar tidak diam, ucap Lily saat mengingat betapa semangatnya bocah kecil itu belajar hari ini. Dia bahkan bertanya apakah dia bisa bersekolah. Imbuhnya. Bersambung.